Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan yang suci ini Al-Fakir diberikan kepercayaan untuk membacakan manaqibnya Sultanul Ma'la Syamsis Syumus Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan manaqib yang akan kita dengarkan sama-sama pada sore hari ini, Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dengan barakah dan wasilah Al-Habib Syamsis Syumus Habib Abdullah Al-Idrus. Yang pertama yang saya akan bacakan dalam manaqib ini, satu, kelahiran dan riwayat hidup beliau. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Nama ayah beliau yaitu Al-Habib Abu Bakar Asy-Syakran bin Abdurrahman Asgab, Faqih Muqaddam Sani, dan ibunda beliau adalah Maryam putri Syekh Ahmad bin Muhammad Barusyaid. Beliau adalah orang pertama yang bergelar Al-Idrus, sehingga tidak ada satupun anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi ini yang bermarga Al-Idrus, melainkan itu adalah keturunan beliau. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah tahun 811 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1393 Masehi. Kakek beliau merasa senang dengan kelahirannya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan kelahirannya juga telah dikasyaf, yaitu telah diketahui oleh kakek beliau, yaitu Al-Habibul Al-Imam Abdurrahman Asgab Fahil Muqaddam As-Sani, seraya mengatakan huwa sofi waqti, dia nanti akan menjadi seorang sufi yang besar pada zamannya, dan diberi laqab atau gelar Al-Idrus oleh ayahnya, seraya berkata itu adalah gelar untuk penghulu para imam. Jadi gelar Al-Idrus ini adalah gelar yang diberikan oleh ayahnya, yang mana nanti akan menjadi penghulunya para imam-imam. Berkata Imam Al-Jauhari, Al-Idrus itu adalah nama dari sekian banyak nama-nama sang Raja Rimba. Sebagaimana sang singa menjadi raja dari semua binatang-binatang buas di rimba belantara, maka Al-Habib Abdullah Al-Idrus menjadi raja dan penghulu dari semua aulia-aulia pada zamannya. Bahkan disebutkan di dalam satu kutipan murid beliau bahwa jika dikumpulkan para aulia yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah dan dibandingkan dengan seorang Abdullah Al-Idrus, tidak akan membandingkannya. Kakeknya wafat ketika beliau berusia 8 tahun, dan selanjutnya beliau dididik oleh ayahnya, yaitu Al-Habib Abu Bakar Asy-Syakran bin Abdurrahman Asgab, dengan didikan yang sempurna. Ketika berusia 10 tahun, ayahnya pun wafat, dan selanjutnya beliau dididik oleh pamannya sendiri, yaitu Syekh Umar Al-Muhdar, dan menikahkan dengan anak perempuannya. Guru sekaligus paman beliau Syekh Umar Muhdar berkata, aku mengawinkan putriku dengannya walaupun dengan sedikit harta benda, dan tidak akan mengawinkan selain dengannya. Aku mengawinkan putriku Aisyah
dengan keponakanku Habib Abdullah Al-Idrus disebabkan aku mendapatkan isyarat dari sesepuhku, yaitu pendahulu-pendahuluku, kata Syekh Umar Muhdar yang menjadi paman Habib Abdullah. Al-Habib Abdullah berkata, saya diajari oleh pamanku tentang rahasia nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya belajar pula kepadanya ilmu-ilmu hitungan. Beliau belajar Al-Quran kepada Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi dan belajar fikih kepada Al-Faqih Sya'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubaid, Syekh Abdullah Baharawah, Al-Faqih Abdullah Al-Bagusyair, Al-Faqih Ali bin Muhammad Abi Ammar, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, mulai bermujahadah ketika berusia 6 tahun. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat tawadhu. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ke binatang sekalipun beliau senantiasa bersujud di tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau selalu membawa sendiri keperluannya dari pasar dan tidak mengizinkan orang lain membawakannya, dan senantiasa duduk di tempat yang rendah dan senantiasa berjalan kaki ke tempat-tempat jauh dan kerap kali ketika haus meminum air hujan. Demikianlah beliau memerangi hawa nafsu keduniaan sejak usia 6 tahun dan berpuasa selama 2 tahun dengan berbuka puasanya tidak lebih dengan 3 butir kurma, kecuali malam-malam tertentu di mana ibunya datang membawa sedikit makanan untuk beliau, yang mana beliau memakannya hanya semata-mata untuk menyenangkan hati ibunya. Beliau berkata, pada awalnya aku menelaah kitab-kitab fikih dan mendorong aku untuk bermujahadah dengan memperbanyak lapar walaupun ibuku menyuruhku untuk makan. Beliau pernah 20 tahun tidak tidur baik malam maupun siang, sehingga derajat beliau menjadi Syekhul Akbar dan beliau selalu menutup diri dari ketenaran. Mengenai dirinya, beliau pernah berkata, sejak kecil hatiku tidak pernah condong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hatiku bisa tenang apabila badanku berbalik ke kanan atau melihat surga, dan apabila berbalik ke kiri aku melihat neraka. Beliau sangat gemar membaca kitab-kitab karangan Imam Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin, sehingga hampir hafal dan pindah ke batinnya. Beliau banyak memuji sang pengarangnya dan menganjurkan kepada murid-murid serta sahabatnya untuk membaca dan mengkajinya. Murid-murid beliau diantaranya yaitu saudaranya sendiri Al-Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, Syekh Umar bin Abdul Rahman Sahibul Hamra, Syekh Abdullah bin Ahmad Bakal Sair, Syekh Ahmad Qasam bin Ali Asy-Syaibah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Alfib Al-Hijrani. Diceritakan dalam kitab Al-Mashrur Rawi bahwasanya beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, yaitu karangan Imam Al-Ghazali, dan menjadikannya 40 jilid, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala aku beri jaminan dia akan masuk ke dalam surga. Maka bersegeralah penduduk negeri ketika itu berlomba dalam menulis kitab tersebut. Di antaranya ialah murid beliau sendiri Al-Alamah Abdullah bin Ahmad Bakal Sair. Setelah penulisnya selesai menulis, lalu dia hisai kitab tersebut dengan hiasan yang sangat indah. Di setiap jilidnya dibalut oleh kain yang sangat bagus. Maka manakala Al-Habib Abdullah Al-Idrus melihatnya, beliau terkesima seraya berkata, engkau telah menambahnya dengan hiasan yang sangat indah, maka engkau pun akan aku berikan tambahan imbalan. Katakan apa permintaanmu? Aku ingin melihat surga di dalam dunia ini, kata muridnya. Beliau menjawab, dengan syarat engkau tidak tinggal di sini lagi. Jadi muridnya Al-Habib Abdullah meminta kepada beliau setelah melaksanakan menulis kitab Ihya untuk diperlihatkan surga. Maka Al-Habib Abdullah menjawab, dengan syarat engkau tidak tinggal lagi di sini.
Muridnya pun menerima persyaratan tersebut, maka beliau pun memenuhi permintaannya tersebut. Waktu itu juga beliau memasukkan muridnya itu ke dalam surga dengan kaifiahnya yang sulit diceritakan atau tidak bisa masuk dalam akal manusia biasa. Setelah berselang beberapa saat, si murid kembali beliau dikeluarkan. Ketika keluar, wajah si murid dipenuhi cahaya yang terang benderang. Bau harum yang semerbak keluar dari tubuhnya dan kakinya berubah warna kemerah-merahan karena menginjak rumput-rumput. Sesuai persyaratan sang guru, dia tidak boleh tinggal diaman lagi, maka beliau pun pindah dan tidak ada satu tanah pun di permukaan bumi ini yang cocok dengan kaki beliau yang telah menginjak rumput surga, melainkan hanya tanah haram Mekah. Beliau pun pindah dan tinggal di sana hingga wafat. Dan Syekh Jamaluddin Az-Za'farani, Syekh Abdullah adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya Abdurrahman Segaf sangat menyayanginya dan memberi rahasia ilmu kepadanya. Berkata Syekh Abu Bakar Asy-Syakran, anakku Abdullah adalah salah satu sufi besar, bau harum dari harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu wali kutub. Beliau mengarang kitab Al-Kibritul Ahmar dan syarahnya dalam bentuk syair atau pamannya Al-Habib Syekh Umar Muhdar. Dua makom kewalian, sebagian ulama kasab bermimpi bertemu Rasulullah SAW seraya memuji Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dengan pujian yang agung, yaitu Abdullah adalah anakku, ahli warisku, darah dagingku. Orang-orang besar akan mempelajari ilmu tariqah darinya. Berkata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tidak ada orang yang keramatnya sama dengan maqam Al-Kutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani kecuali Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili dan Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi tiga orang yang maqamnya Allah naikkan seperti Al-Kutub Rabbani Abdul Qadir Jilani, di antaranya yaitu adalah Syekh Abi Hasan Sajili dan Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim Ba'alawi berkata, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar mendapat sesuatu makom yang tidak didapati oleh orang lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Di antara keramatnya Syekh Abdullah Al-Idrus adalah beliau dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal dunia, berbicara dengan bahasa hewan, doanya mustajab seketika, melihat sesuatu yang sangat jauh hanya dengan membalikan hijab, dapat melihat manusia yang mempunyai sifat seperti binatang sebagaimana wujud aslinya. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Ahmad, suatu ketika aku pernah sakit di negeri yang mayoritas penduduknya kafir hingga sulit bagiku untuk mendapatkan bantuan. Aku teringat akan sehelai kain kepunyaan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang aku bawa. Kain tersebut pun aku selimutkan ke tubuhku yang menahan sakit sambil aku meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada beliau sampai aku tertidur. Dalam tidur aku pun ditemui oleh beliau yang datang dengan mengendarai keledai serta di belakangnya beberapa anak kecil. Seraya mereka mengucap, Ya Hanan, Ya Manan, Afi Sulaiman. Di dalam mimpi tersebut beliau mengucapkan, Ya Hanan, Ya Manan, Afi Sulaiman, yang mana artinya wahai yang maha pengasih, wahai yang maha melimpahkan, berilah kesembuhan untuk Sulaiman. Setelah tiba waktu pagi, aku pun sembuh sedia kala. Diceritakan juga oleh salah seorang muridnya, suatu ketika aku duduk di samping guruku Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sedangkan beliau sedang tertidur pulas. Manakala tiba waktu salat, aku pun mencoba membangunkan beliau. Telah tiba waktu salat, ujarku, namun beliau menjawab, aku telah salat. Jawaban ini membuat aku heran. Sungguh semenjak tadi aku bersamamu dan tidak melihat engkau melakukan salat. Kataku. Beliau menjawab, aku menjadi imam dalam salat berjamaah di masjid. Jawaban beliau membuat muridnya makin heran.
Akhirnya dia keluar rumah dan menanyakan kepada para jamaah salat yang telah bubar, siapa yang menjadi imam dalam salat kalian? Tanya si murid. Yang menjadi imam salat kami adalah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Tegas para jamaah menjawab demikian. Jadi kelebihan Al-Habib Abdullah, Masya Allah, beliau terlihat masih ada di samping murid-muridnya. Ternyata beliau mengimami sholat berjamaah di masjid. Nasihat-nasihat Al-Imam Al-Idrus, beliau pernah berwasiat kepada murid-muridnya. Semoga wasiat ini menjadi wasiat untuk kita semua yang mahabbah kepada beliau, dengan melaksanakan wasilah walaupun sedikit torekohnya yang kita jalani, yaitu membaca ratib Al-Idrus. Mudah-mudahan kita diberikan barokah dan karomah oleh beliau. Beliau pernah berwasiat kepada murid-muridnya, barang siapa yang masuk dalam pendengaran yang sia-sia, maka ia telah berada dalam kerugian yang besar. Nasihat-nasihat beliau di antaranya, peraslah jasadmu dengan mujahadah. Yang mana artinya peraslah jasadmu dengan mujahadah adalah memerangi hawa nafsu dunia sehingga keluar minyak kemurnian. Jadi nasihat beliau yang pertama adalah kita harus bisa bermujahadah hanya dengan cara memerangi hawa nafsu dunia. Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati. Yang nomor dua, nasihat beliau adalah mengingatkan kepada kita untuk selalu mengingat mati, karena mengingat mati adalah salah satu kebaikan dan pangkal dari segala kedudukan. Kafa bil mauti wa'izun. Cukup hanya dengan mengingat kematian itu menjadi nasihat untuk kita. Maka barang siapa yang selalu ingat mati, ingat mati, ingat mati, maka dia akan selalu ingat kepada Tuhannya yang menciptakannya. Nomor tiga, nasihat beliau adalah meninggalkan dan menjauhi gibah, adalah raja atas dirinya. Menjauhi namimah, mengadu domba, adalah ratu atas dirinya. Baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya. Duduk bercampur dalam majlis zikir adalah keterbukaan hatinya. Mudah-mudahan dengan kita duduk bersama di dalam acara haul yang mulia ini, kita diberikan keterbukaan hati, diberikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor keempatnya, jangan abaikan sedekah setiap hari, sekecil apapun, sekalipun sekecil atom. Perbanyaklah baca Al-Quran setiap siang dan malam hari. Maka barang siapa yang menjalankan wasiat ini, insya Allah, wasiat beliau yang keempat, yaitu agar kita selalu bersedekah walaupun dengan hal yang kecil, sehingga dengan sedekah Allah akan membukakan pintu rezeki buat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Nomor kelima, nasihat beliau diantaranya rahasia Allah yang sangat besar dan berharga, tidak ternilai itu terletak di antara maghrib dan isya, maka hidupkanlah di waktu tersebut. Menjaga diri di waktu maghrib dan isya dengan melaksanakan zikir, menjaga wudu, tetap selalu dalam hal-hal yang baik di antara bainal maghrib wal isya. Makanya dulu orang-orang tua kita setelah maghrib itu nggak pulang, nanti pulangnya habis sholat isya. Ini adalah salah satu fadilah yang luar biasa. Nomor keenamnya, nomor keempat, manakib beliau kembali kepada Sang Khalik. Beliau wafat pada hari Ahad sebelum tiba waktu zuhur tanggal 12 Ramadan, tepat pada tahun 865 Hijriah. Dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di pemakaman Jambal. Kebaikan dan akhlak beliau tidak terlukiskan, sedangkan ilmu dan karomahnya laksana lautan. Pada saat kewafatan beliau,
penduduk Tarim mengira kiamat sudah tiba karena begitu dalam kedukaan yang menyayat hati mereka. Karangan beliau yang terkenal adalah Ratib Al-Idrus. Adapun keutamaan ratib atau amalan ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah barang siapa yang membaca setiap salat subuh dan maghrib, maka segala niat dan hajatnya akan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dia akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam mencari ilmu, dan diluaskan rezekinya, dan yang paling utama adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena ini adalah amalan para ulama dan aulia Bani Alawi. Nomor kelima, manakib penutup, yaitu demikianlah sekelas riwayat perjalanan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga kita semua yang membaca Ratib Al-Idrus mendapatkan keberkahan dari Sahibul Ratib. Semoga kita semua yang membaca Ratib Al-Idrus mendapatkan asrar dari beliau Sahibul Ratib. Semoga kita semua yang hadir di sini membaca Ratib, besok kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau Sahibul Ratib dan bersama kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai saksi bagi diri kita bahwa kita mencintai beliau Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan percaya berkah Sahibul Haul, berkah Ratib, berkah Maulid, semua ini yang nantinya akan menolong kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Habib Abdullah Al-Idrus, pandanglah kami semua yang hadir di sini dengan wasilah Habib Abdullah Al-Idrus. Kabulkanlah ya Allah hajat-hajat kami ya Allah. Rabbi fanfa'na bil barakatihim wahdinal husna bil hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.